Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya mbak-mbak sekalian semua. Insya Allah di sini kami merupakan tim pengabdian ya, yang merupakan sumber dana dari PNBP Politeknik Negeri Jember. Kami mendapatkan hibah itu yang insya Allah dengan judul seperti di layar belakang ini, di latar belakang ini, inovasi teknologi sterilisasi ozon sebagai upaya menghilangkan bau amis susu sapi di peternakan rakyat Desa Kemuning Lor. Ya. Jadi pada intinya pengabdian ini kita mengambil fokus untuk menghilangkan bau amis yang ada di susu sapi yang dihasilkan oleh peternak di Kemuning Lor. Ini merupakan salah satu bahan yang susu segar ya yang kita dapatkan dari mitra kita ya. Jadi Koperasi Peternak Galur Murni ini itu kalau kita kemarin pada saat studi banding ya atau mencari data itu ada permasalahan. Salah satu permasalahannya itu susunya itu masih berbau amis begitu. Nah, kita berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena dari beberapa hasil penelitian yang telah kita lakukan begitu, ternyata ada suatu teknologi yang dapat menghilangkan bau amis. Kemarin kita pernah mencoba itu walaupun tidak di susu tapi kita mencoba di ikan hiu. Jadi ozon itu dapat menghilangkan bau amis pada ikan hiu. Nah, kita coba mengaplikasikan ke produk susu ini. Nah, sebenarnya sudah ada data penelitian pendahuluan ya. Jadi kita pernah juga mencoba untuk di susu dan ternyata benar ozon itu dapat mengurangi bau amis yang ada di susu. Mungkin saya perlu menjelaskan sedikit ya tentang masalah ozon ya, mbak-mbak semua. Ozon itu sebenarnya kalau kita lihat di rumus kimiawinya kan O3 ya. Dari situ O3 itu terbentuk itu dikarenakan kalau yang sistem teknologi ozon yang kita pakai itu dia itu berdasarkan, jadi ada oksigen ya di udara bebas ini kan oksigen O2 begitu ya. O2 itu akan melewati suatu tegangan ya, tegangan listrik. Nah, udara yang melewati tegangan listrik itu dia akan keluar menjadi O3. Dan kenapa ozon itu bisa kita aplikasikan di produk pangan ya? Karena ozon itu mudah menguap dia. Jadi setelah dia menjadi O3, dia bekerja untuk mengurangi ini bau amisnya itu, dia akan kembali menguap menjadi O2. Jadi dia tidak tertinggal di bahan pangannya. Itulah kenapa ozon itu masih cocok lah digunakan untuk produk pangan begitu. Jadi dia itu mudah menjadi O3, mudah juga kembali lagi menjadi O2. Walaupun sebenarnya bisa juga ozon itu diciptakan dengan memanfaatkan lampu UV. Jadi ketika ada oksigen sama sistemnya kita lewatkan di UV begitu, nanti outputannya jadi O3 dan nanti juga dia akan kembali menjadi O2, gampang terurai kembali. Hal itu juga bisa sama sebenarnya sama yang ada di atmosfer kita ya mbak-mbak semua. Jadi di atmosfer kita itu kan ada lapisan ozon ya, dan itu terbentuk dari misalnya ada oksigen di sana dan ada petir biasanya. Nah, itu akan terbentuk menjadi lapisan ozon yang tentunya dapat melindungi kita dengan lapisan ozon tersebut. Begitu ya pada intinya. Nah, ini tidak lupa juga sebelumnya saya juga memperkenalkan ya tim dari pengabdian ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Fatoni Kurnianto, STPMP. Lalu ada saya sendiri ya, Rizal Wijaya. Lalu ada Sylvia Octavia Nur ya, STPMTP. Jadi insya Allah alatnya sudah kita buat begitu dan insya Allah sudah kita uji juga. Mungkin nanti juga sekalian hari ini kita sekaligus mensimulasi ya, mempresentasikan tentang bagaimana proses dari ozonisasi ya untuk produk susu sapi ini. Mungkin untuk mensimulasi saya panggil karena kami juga dibantu oleh mahasiswa untuk pekerjaannya. Jadi saya mungkin memanggil Mbak, monggo silakan bisa kita bersama-sama mensimulasi untuk mengaplikasikan produk teknologi ozon ini. Ini
merupakan salah satu proses ya untuk mengozonisasi di produk susu. Yang pertama mungkin kita langsung memasukkan susu ya, karena ini merupakan seperangkat teknologinya. Jadi kita ada sebuah tabung gitu ya untuk menampung susunya, nanti kita alirkan ozonnya tersebut. Nah, menurut penelitian pendahuluan yang telah kami lakukan bersama tim itu, nanti kita proses ini membutuhkan hanya waktu 20 menit. Jadi insya Allah 20 menit itu merupakan waktu yang paling efisien atau ideal ya untuk mengurangi bau susu tersebut. Monggo Mbak bisa dibantu. Jadi langkah awal seperti biasa kita memasukkan dulu. Jadi sekarang ini posisi generator ozonnya kita off-kan dulu begitu. Nanti waktu 20 menit itu terhitung sejak generator ozonnya nyala. Kita nyalakan atau kita alirkan susu itu dengan ozon. Begitu. Jadi di perangkat ini kita tinggal buka saja penutup tabungnya ya di atas. Lalu nanti untuk mengambil, nanti kita ada keran di bawah itu untuk mengambil susu yang telah terozonkan. Gitu. Oke, baik, kita bisa menutup tutupnya ya. Nah, setelah ditutup rapat, maka di generator ozon ini telah kita setting untuk timer. Kita bisa menyesuaikan ya kebutuhan waktu kita berapa. Karena waktu yang paling ideal itu 20 menit, maka kita akan men-setting ini selama 20 menit. Jadi nanti setelah 20 menit ozon tersebut generatornya akan mati. Ini sudah 20 menit. Sekarang kita bisa mengambil susu yang telah terozonkan tersebut melalui keran yang ada di bawah. Jadi bisa kita lihat generator ozonnya pun sudah ada di posisi off, jadi dia mati sendiri. Nah, ini merupakan salah satu produk susu sapi yang telah kita berikan ozon. Mungkin mbaknya bisa dicium apakah masih berbau amis atau tidak? Tidak. Ya, karena memang insya Allah sudah adalah perbedaan ya dari yang sebelum. Memang susu dari peternak di Kemuning Lor itu salah satunya yaitu berbau amis. Tapi insya Allah semoga saja teknologi yang kita diseminasikan ini bisa membantu permasalahan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari kami ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada mitra ya untuk memberikan waktu dan tempatnya untuk diseminasi ini. Kami dari tim mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.